GMI IAIN Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, murid-murid Ibu baik semua. Sehat ya? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terlebih dahulu Ibu absen ya. Muhammad Sohibul Barok, Hadir, Bu. Toifur Ali Wafa, Hadir, Bu. Lailatul Fitriani. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah murid Ibu pada hari ini masuk semua ya. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk pelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang IPS. Sudah pada tahu belum apa itu IPS? Ilmu pengetahuan sosial. Ya, ilmu pengetahuan sosial. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang peninggalan bangunan bersejarah yang bercorak Hindu Buddha dan peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Sebelumnya pernah belajar apa belum? Belum, Bu. Oh, belum ya. Baik, pagi ini kita akan belajar ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mendengar penjelasan guru, siswa bisa menyebutkan pengertian peninggalan bangunan bersejarah dengan benar. Yang kedua, setelah mendengar penjelasan guru, siswa bisa menyebutkan dua jenis peninggalan bangunan bersejarah dengan benar. Yang ketiga, dengan melihat gambar, siswa bisa membedakan contoh peninggalan bangunan bersejarah. Yang keempat, dengan mengingat pengalamannya, siswa bisa membedakan contoh peninggalan bangunan bersejarah dengan benar. Baik. Yang pertama, Ibu jelaskan tentang pengertian peninggalan bangunan bersejarah. Pengertian peninggalan bangunan bersejarah. Peninggalan bangunan bersejarah adalah benda fisik atau tak berwujud dari suatu kelompok masyarakat yang dianggap layak dilestarikan di masa depan. Maka tadi pengertiannya, peninggalan bangunan bersejarah adalah benda fisik atau tak berwujud dari suatu kelompok masyarakat yang dianggap layak untuk dilestarikan di masa depan. Dua jenis peninggalan bangunan bersejarah. Yang pertama, peninggalan bangunan bersejarah Hindu Buddha, dan yang kedua, peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu gambar contoh peninggalan bangunan bersejarah. Nih, yang pertama peninggalan
Yang pertama, kalau contoh peninggalan bangunan bersejarah bercorak Hindu Buddha itu tadi seperti candi, prasasti, dan karya sastra. Kalau peninggalan sejarah kerajaan Islam itu seperti masjid, pondok pesantren, keraton, makam, seni kaligrafi, dan seni sastra. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan evaluasi. Yang pertama, siapa yang Ibu harap siswa Ibu bisa menyebutkan pengertiannya. Dua jenis peninggalan bersejarah, contoh bangunan bersejarah, dan contoh peninggalan bersejarah. Ayo, yang pertama, Ibu harap siswa Ibu bisa menyebutkan pengertian peninggalan bangunan bersejarah dengan benar. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan pengertiannya? Saya, Bu. Ya, Laila. Apa Laila pengertian peninggalan bangunan bersejarah? Pengertian peninggalan Ya. bangunan bersejarah. Peninggalan bangunan bersejarah adalah benda fisik atau tak berwujud Ya. dari suatu kelompok masyarakat dianggap layak untuk dilestarikan di masa depan. Iya, betul sekali. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan dua jenis peninggalan bangunan bersejarah? Saya, Bu. Ya, Wafa. Apa Wafa? Dua jenis peninggalan bangunan bersejarah. Yang pertama, peninggalan bangunan bersejarah yang bercorak Hindu Buddha. Ya, yang kedua Wafa? Yang kedua, peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Iya, betul sekali. Baik, yang ketiga yaitu siswa Ibu harap siswa Ibu bisa bedakan contoh gambar peninggalan bangunan bersejarah dengan tepat. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Sohib. Nah, ya Sohib, bedakan Sohib. Ini gambar yang pertama itu peninggalan bangunan bersejarah Hindu Buddha. Ini gambar apa Sohib? Arca. Kalau ini? Gapura. Iya, gapura. Kalau ini apa Sohib? Candi. Iya, candi. Candi itu banyak ya, kayak candi. Kalau ini nih di bawah ini Prambanan.
membaca lafaz hamdalah.